So guys, ternyata dulu Indonesia tuh pernah viral, gempar, heboh, duar gara-gara ini kasus. Jadi ada pria Parubaya yang membunuh 37 orang dalam waktu 24 jam. Gila banget. Dia merupakan warga dari Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Kota Banyuwangi. Nah, di kampungnya dia ini dikenal sebagai orang yang sombong, orang yang temperamental. Bahkan dia ini pernah loh, sekali kayak ditegur gitu sama tetangganya, terus dia nggak terima. Dan dia bawa celurit buat ngancem tetangganya. Gila, cuman perkara ditegur aja. Lagian orang kalau misalnya ditegur kan nggak mungkin langsung yang ngegas kan. Hai guys, balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kina Mental. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel ini. Dan aku juga makasih banget buat kalian yang selalu nonton video sampai selesai, selalu nungguin konten-konten terbaru dari kita, selalu nge-like video-video kita, bahkan sampai subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Makasih banget. Nah, di video kali ini video yang sangat gila menurut gue, mana terjadi di Indonesia lagi ya. Dan sejujurnya gue baru pertama kali denger ini cerita. Jadi bisa dibilang ini kayak urban legend gitu yang ada di Banyuwangi guys. Nah, buat teman-teman di Banyuwangi boleh komen di bawah, mungkin kalian tahu nih kasus yang pernah terjadi di tahun 1987 ini. So guys, ternyata dulu Indonesia tuh pernah viral, gempar, heboh, duar gara-gara ini kasus. Jadi ada pria Parubaya yang membunuh 37 orang dalam waktu 24 jam. Gila banget. Pria ini bernama Suwirjo guys, atau bisa juga dipanggil Wirjo. Cerita tentang si Wirjo ini udah menjadi urban legend yang ada di Banyuwangi. Tentunya yang membuat masyarakat tuh benar-benar mendapatkan trauma mendalam. Karena ini benar-benar mencekam dan menegangkan banget buat masyarakat pada saat itu. So, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kisah yang terjadi di tahun 1987 ini melibatkan satu laki-laki yang bernama Suwirjo dengan usia 42 tahun saat itu. Dia merupakan warga dari Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Kota Banyuwangi. Dia ini merupakan anak kelima dari 9 bersaudara guys. Nah, saat itu di desa Banjarsari, si Wirjo ini bekerja sebagai petani guys. Tapi sebelum dia bekerja sebagai petani, dia ini sempat ngerantau ke kota nih. Dan dia mendapatkan pekerjaan di kayak semacam pabrik kertas gitu, dengan job desk-nya menjadi supir forklift. Tapi nggak lama guys, dia dipecat karena menurut rekan kerjanya, dia ini tuh sengaja nabrakin forklift itu ke tembok. Dan nggak tahu alasannya apa, mungkin kata teman-temannya sih dia lagi kesel atau ya bisa dibilang marah, tapi nggak tahu pemicunya tuh apa. Dan gilanya itu tuh nggak berhenti-berhenti sampai menimbulkan kerusakan di pabrik itu. Nah, setelah dipecat, dia balik lagi nih ke kampungnya dan menjadi petani. Apa sih, baru mulai aja tuh kayak kelihatan deh gilanya. Ini ada part yang lebih gila lagi. Nah, di kampungnya dia ini dikenal sebagai orang yang sombong, orang yang temperamental. Bahkan dia ini pernah loh, sekali kayak ditegur gitu sama tetangganya, terus dia nggak terima. Dan dia bawa celurit buat ngancem tetangganya. Gila, cuman perkara ditegur aja. Lagian orang kalau misalnya ditegur kan nggak mungkin langsung yang ngegas kan. Karena si Wirjo ini temperamental, jadi banyak warga yang menghindari konflik sama dia, sekecil apapun. Selain itu, dia juga suka mabok-mabokan, main cewek, main judi sampai punya banyak utang. Pokoknya problematik banget ya.
Tapi bisa dibilang aslinya tuh dia orang yang berada guys, jadi ya menengah ke atas lah, dan bisa dikategorikan Hokkai ya di kampung itu, karena dia itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tapi karena dia punya kebiasaan jeleknya itu, uangnya pun perlahan-lahan ludes. Nah, di tanggal 14 April tahun 1987, dia tuh sempat terlibat kayak cekcok gitu sama istrinya yang bernama Indira. Kabarnya konfliknya ini dipicu karena uang guys, dan si istrinya ini bahkan sampai dipukul dan diancam mau dibunuh. Tapi beruntungnya si istrinya ini bisa kabur ke rumah orang tuanya. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak mendapatkan informasi tentang keluarganya si Wirjo ini. Tapi kebesokannya nih, setelah pertengkaran sama istrinya itu, dia itu langsung kayak ngasah celuritnya di belakang rumahnya. Dan gak jauh dari situ, yaitu sekitaran depan rumahnya, ada anak angkatnya yang namanya Reni sama tetangganya yang bernama Arbaiyah. Lagi main pasir nih ceritanya mereka, karena masing-masing dari mereka tuh umurnya masih sekitar 4 tahunan. Dan gak tahu apa alasannya, tiba-tiba si Wirjo ini menghampiri mereka berdua dan langsung nebas lehernya Arbaiyah sampai kayak hampir putus gitu. Terus dia ini mau nyerang anaknya sendiri nih, anak angkatnya si Reni. Tapi beruntungnya Reni bisa langsung kabur dan sempat ketemu sama ibunya di daerah kayak sawah gitu. Mereka berdua pun langsung mencari pertolongan ke warga-warga. Si Wirjo ini makin menggila guys. Dia langsung nyari korban selanjutnya. Dia ke rumah tetangganya yang namanya Maskur, usianya itu sekitar 80 tahun. Di situ dia langsung ketemu sama istrinya Maskur yang kondisinya tuh lagi di dapur. Dan langsung ditebas juga. Maskur yang berusaha buat nyelamatin istrinya, tapi dia juga menjemput ajalnya saat itu juga. Dari 3 orang pertama yang dia bisa dikatakan perburuan si Wirjo ini dimulai guys. Karena setelah itu, warga itu banyak banget nemuin mayat-mayat dengan kondisi yang mengenaskan. Ada nenek-nenek yang usianya udah sekitar 70 tahun ke atas, ada juga anak SMP, dan masih banyak korban lainnya juga. Setelah insiden itu, warga-warga pun langsung berusaha mencari keberadaannya si Wirjo ini. Dan ternyata anggota keamanan rakyat di sana atau yang disebut Kamra itu sempat ketemu sama si Wirjo. Dan mereka pun terlibat perlawanan yang cukup sengit. Tapi ternyata guys, Kamranya pun kalah. Bahkan jarinya aja tuh sampai putus karena sabetan dari celuritnya si Wirjo. Isu-isu soal Wirjo ini benar-benar cepet banget melebarnya, bahkan sampai ke desa-desa sebelah. Bahkan ada yang bilang si Wirjo ini tuh punya ilmu goib guys. Jadi dia tuh bisa dibilang tiba-tiba ngilang, terus nanti tiba-tiba ada entah di mana, dan akhirnya dapat korban baru lagi. Pokoknya seharian sampai malam di desa itu rasanya udah kayak lagi ngadepin teroris. Setelah itu, warga-warga di sana tuh langsung buat jadwal ronda yang ketat gitu guys. Sekolah-sekolah diliburin, jalanan kondisinya udah sepi banget karena orang-orang tuh langsung disuruh masuk semua kan ke rumah. Nggak ada aktivitas, terus warung-warung, pasar juga semuanya ditutup. Tapi semua ketakutan itu akhirnya hilang guys, karena Wirjo ini ditemukan tewas di sebuah tebing gitu di atas sungai Siwuran. Nah, buat teman-teman Banyuwangi, di mana tuh sungai Siwuran? Bisa komen di bawah ya. Kabarnya dia ini diri dengan cara diri guys. Jadi dia tuh pakai gesper dililit ke leher, terus diikat gitu ke pohon. Dan sampai sekarang tempat itu dikenal angker. Siapa yang pernah ke sana? Total korban pembantaian oleh Wirjo ini mencapai 32 orang guys, dimana 18 orang diantaranya dinyatakan tewas, 2 orang lainnya masuk rumah sakit, dan 12 lainnya mendapatkan luka berat juga luka ringan. Nah, itu dia urban legend yang ada di Banyuwangi. Kalau misalnya kalian dapat informasi lebih lengkap, boleh banget komen di bawah. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai.
Kalau misalnya kalian suka, boleh langsung klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk klik juga tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga follow Instagram official kita, juga TikTok, karena di TikTok aku juga sering banget bawain cerita-cerita yang tentunya nggak kalah menarik. Dan username-nya ada di @kena_mental23. Kalian juga boleh banget request kasus-kasus ataupun ide cerita yang mau aku bawain di channel ini. Boleh langsung komen di bawah atau boleh juga DM di Instagram maupun TikTok kita. Oke, see you in another video. Gue Fani pamit undur diri. Bye-bye.